Cek 50.000, cek 60.000, cek 100.000, cek mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya teman-teman di live streaming di pagi hari ini sambil menunggu customer yang datang? Seperti biasanya, untuk di live streaming di pagi hari ini yang biasanya beromon-omon sharing kehidupan atau motivasi, mari kita sharing session seputar dunia cukur rambut. Bagi teman-teman yang seprofesi dengan saya, apa kabar? Semoga hari ini rame, kemudian tetap semangat, dan pastinya jaga terus kesehatan ya. Karena kalau sudah nggak sehat, kita nggak bisa apa-apa. Dan alhamdulillah pagi hari ini Sorong, Papua Barat Daya cerah. Alhamdulillah hari ini hari Sabtu, dan insya Allah besok kita seperti biasanya, saya pasti meluangkan waktu untuk selalu melakukan gerak. Yang insya Allah nanti geraknya di daerah Kabupaten Sorong, di Jalan Parawisata. Jadi teman-teman, mari luangkan waktu beberapa menit atau 1 jam atau 30 menit untuk stress release ya. Bagi teman-teman yang seprofesi, saya mengajak kepada teman-teman yang seprofesi dalam 1 minggu mungkin meluangkan waktu untuk stress release, entah itu ke gunung, laut, ke hutan, pantai, untuk melihat keindahan alam semesta. Karena stress release sebenarnya tidak harus ke laut. Kita selalu menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya juga termasuk stress release. Mencari kedamaian, keindahan di tempat-tempat indah dipandang mata. Dan teman-teman, sambil menunggu customer, semoga teman-teman semua selalu dalam lindungannya, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah. Semoga tahun depan atau tahun ini atau tahun berikutnya, semua yang bercita-cita ke Mekah, Madinah, semoga disegerakan ke sana, dan sisanya nanti bisa membeli rumah, membeli tanah, merintis, mengembangkan usaha baru, jalan-jalan ke seluruh Indonesia, di tempat indah dipandang mata, bila perlu ke Eropa. Yang sedang menjalani rumah tangga, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan yang sedang ta'aruf, berjuang untuk mendapatkan jodoh, semoga mendapatkan jodoh yang soleh dan soleha dan segera ke penghujung. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat. Pastinya selalu hiasi dengan rasa syukur pastinya, dan yang saat ini sedang di jalan, konsentrasi, jaga keselamatan diri Anda, diri kita, dan menjaga keselamatan orang lain yang saat ini sedang sakit. Semoga disegerakan sembuh dan kembali beraktivitas seperti biasanya, kembali berkarya. Jangan sampai kegantengan Anda, kecantikan Anda, kekayaan Anda, aktivitas Anda, pekerjaan Anda itu terhalang karena kita tidak sehat. Dan alhamdulillah, jadi setiap pagi itu seperti biasa aktivitas yang wajib dilaksanakan, yaitu bersih-bersih ruangan. Nah, setelah itu langsung kalau ada kesempatan untuk membuka Facebook, maka saya menyegerakan untuk membuka Facebook. Dan seperti ini teman-teman, jadi teman-teman
bagi yang sesama profesi. Jadi selain nyukur, jadi sikap seorang caster, seorang penata rambut, seorang hairstylist ini ketika melayani customer, senyum, sapa, salam, sopan santun, nah itu wajib kita lakukan. Kemudian pastinya ruangan wangi, badan kita wangi, mulut kita wangi, dan menggunakan baju yang bersih, tampil dengan semangat, dan kalau ada menggunakan sepatu lebih bagus. Dan selain itu juga, selain jadi tukang cukur tidak hanya menggerakkan clipper, tidak hanya memegang gunting. Jadi teknik memegang gunting itu ada 3. Jadi ini diibaratkan, kalau kita menjelaskan ke peserta ini, diibaratkan sebagai penggaris kita untuk memotong rambut. Jika kita memotong rambut dengan posisi lurus, horizontal seperti ini, maka dia akan menghasilkan potongan lurus, atau bisa dibilang potongan blunt cut. Ketika dia menggerakkan clipper dengan kemiringan diagonal atau kemiringan 45 derajat, maka dia akan menghasilkan potongan tekstur atau membentuk tekstur di bagian ujung-ujung. Kemiringan atau diagonal ya, ini point cut. Kemudian ketika menggerakkan gunting potongnya 90 derajat atau vertikal, maka dia akan menghasilkan tekstur juga di bagian ujung-ujung. Jadi ada istilah blunt cut, point cut, dengan deep point cut. Kemudian memegang clippernya itu ada 6 gerakan clipper, ada semo, kemudian ada scooping, ada angle, ada making, angle atau crosscut, kemudian ada stroke, kemudian ada overcomb. Nah, itu nanti kita jelaskan semua itu di peserta kelas cukur. Bagi teman-teman yang mau mendalami dunia cukur rambut, bisa datang saja di El Jawawi Barbershop yang berada di Jalan Atak, kilometer 12, Kota Sorong, Papua Baradaya. Kita buka kursus cukur rambut khusus pria. Nah, sebelum berlanjut, saya akan sapa best friend ya, teman baik, yaitu Daeng Syukur Latif. Bagaimana, apa kabar? Alhamdulillah, hari ini cuaca di seputaran kilometer 12 sangat cerah pagi hari ini. Salam hormat semuanya. Apabila nanti teman-teman saat ini belum menonton live streaming yang saya tampilkan di platform Facebook ini, mungkin nanti bisa singgah-singgah ya. Dan kembali lagi, untuk mendalami dunia cukur tidak hanya menggerakkan tadi clipper, kemudian memegang gunting dengan teknik yang seharusnya digerakkan. Jika menggerakkan sesuai teknik, maka dia akan menghasilkan sebuah karya seni, menghasilkan sebuah potongan, menghasilkan sebuah bentuk yang indah dipandang mata. Jadi nanti di model potongan itu ada istilah potongan Korean style, ada istilah potongan fade. Nah, jadi ketika kita motong fade, pudar atau gradasi, mendapatkan kepala yang tidak rata, maka dia nanti akan dark spot, akan tidak sama dengan posisi kalau kepala yang rata. Ketika kita membuat sebuah potongan gradasi pudar atau fade, kepala yang rata, maka dia akan menghasilkan yang sempurna, halus, smooth, seamless. Dan sebaliknya, ketika kita mendapatkan kepala yang tidak rata, maka nanti kita akan mendapatkan tingkat kerumitan ya,
Jadi kalau kepala dia gerenjul-gerenjul atau bergelombang, maka nanti tidak sama dengan potongan yang kepala yang rata. Nah, seperti itu. Jadi nanti bagi teman-teman yang sesama profesi, sesama caster, sama hairstylist, jadi ketika ada customer datang di hadapan kita tanya mau model seperti apa. Jika dia mintanya fade, tapi ketika kita raba anatomi atau bagian kepalanya tidak rata, kita kasih tahu ya. Jadi nanti kita kasih tahunya ya, nanti hasilnya tidak sehalus, seseamless, sesemut yang kepala yang tidak rata. Beda dengan kepala yang rata. Nah, kalau mendapatkan kepala yang rata, maka itu akan menghasilkan gradasi atau pudar yang sempurna. Jadi gradasi itu diibaratkan mengawali mulai dari nol ya. Nol, nanti perpindahan dari terang ke gelap atau sebaliknya dari gelap ke terang. Dilihat nanti tidak ada tokak-tokaknya, tidak ada garis-garisnya, nanti indah pokoknya dipandang mata. Nah, kemudian itu masuk ke dalam hard skill. Kemudian soft skill-nya bagaimana ya? Menjalin hubungan baik dengan customer, dengan klien. Sentuh dia di hatinya dengan obrolan santai, obrolan ringan. Kemudian potong sesuai dengan permintaannya, maka dia akan menjadi milik kita selamanya. Jadi servis pada umumnya di seluruh Indonesia bahkan dunia ya seperti semuanya hampir sama ya. Potong rambut, kemudian keramas, pijit, kemudian merapikan brewok, kemudian selanjutnya yaitu styling. Nah, styling ini menentukan ya. Jadi styling ini menentukan karena di styling ini dipadukan dengan diaplikasikan dengan bantuan. Kemudian sebelum di styling itu ditembak, di blow menggunakan hair dryer atau dibantu dengan pomade, kemudian hair powder. Jadi nanti bagian rambut ini menjadi indah, klimis, dan sesuai dengan ekspektasinya customer. Nah, itu masuk ke dalam soft skill. Nah, life skill-nya bagaimana? Kita jalin hubungan dengan brand atau instansi atau organisasi sehingga kita nanti bisa menjalin hubungan baik dengan mereka. Siapa tahu kedepannya nanti kita akan dijadikan mentor atau edukator atau coach. Dan jadi tidak hanya sukses di ekonomi, juga kita bisa sukses di sosialnya. Jadi terima kasih Mas atau Daeng Syukurlatif yang sudah stay tune di platform Facebook saya ini. By the way, masih di perusahaan ini ya, kalau nggak salah di mana? Petrogas atau di Freeport ini ya. Atau di LNG. Dan mari teman-teman, kalau ada pertanyaan mengenai gaya rambut atau yang berkaitan dengan rambut, monggo silakan ditanyakan. Apabila nanti saya tidak bisa menjawab, nanti saya akan saya jadikan PR dan nanti jawabannya akan saya tulis di komentar. Dan pastinya teman-teman tidak untuk teman-teman pemula, bagi teman-teman yang baru memulai usaha cukur rambut, jadi tidak harus sempurna, mulai saja sambil jalan disempurnakan. Jadi kita jangan melihat orang-orang yang sudah bertahun-tahun, jangan melihat orang-orang yang sudah menjadi terkenal ya. Kalau kita pemula ya, lihatlah. Jadi kesempurnaan itu akan sempurna ketika kita melalui proses. Sama dengan
Jika kita mau menghitung angka 100 itu harus melalui 1, 2, dan seterusnya. Tidak ada yang langsung instan, semuanya butuh proses ya. Sering melakukan, jadi sering praktek, maka nanti akan menemukan hasil yang sempurna. Tidak harus sempurna, mulai saja sambil jalan disempurnakan. Keberhasilan, kesuksesan itu, keberhasilan akan datang bagi orang-orang yang terus-menerus tidak pernah berhenti untuk mencoba. Salah perbaiki, gagal coba lagi. Salah perbaiki, gagal coba lagi. Dan ingat, kalau kita menyerah, sudah pasti nanti kita akan gagal, teman-teman. Jadi jangan pernah menyerah. Sesulit apapun cobaan, jangan pernah menyerah. Dan pastinya dunia jasa ini mudah ditiru, mudah dilakukan ya. Dan teman-teman nanti bisa baca-baca yang sudah saya tulis saya sematkan di platform Facebook Wahid El Jawawi dengan El Jawawi Barbershop, manfaat dan keuntungan usaha barbershop dan pangkas rambut, kemudian bagaimana cara memulai dan bagaimana cara memulai usaha barbershop dan pangkas rambut. Kemudian nanti bagi teman-teman yang pengen mungkin upgrade skill, ya, belajar tentang mungkin pewarnaan, perming, dan lain sebagainya, bisa datang saja di El Jawawi Barbershop. Jadi kembali lagi ke dunia cukur, jadi tidak harus sempurna, mulai saja sambil jalan disempurnakan ya. Jadi seninya itu ketika kita melayani customer ya, ketika customer datang ya, tadi seperti senyum, sapa, salam ya, attitude ya, sikap kita. Jadi dunia cukur ini tidak ada istilah apa ya, walaupun dia lama di dunia mendalami atau hidup di dunia cukur rambut, ketika pelayanan kita, attitude kita kurang baik, sikap kita kurang baik, pelayanannya kurang bagus, masih dianggap oleh customer kita nanti kurang bagus. Itu hanya karena pelayanannya. Sebaliknya, apabila kita memang baru memulai, baru buka, tapi memang pelayanannya bagus, senyum, sapa, salam, ramah, memuji customer, kemudian ada pijitannya, maka dia nanti akan kembali. Sentuh dia di hatinya dengan baik, sentuh dia sesuai dengan permintaannya, maka dia akan menjadi milik kita selamanya. Kemudian pernah kita dengar enggak, jika potong di salah satu tempat pangkas rambut maupun barbershop, customer ada keluhan potongannya enggak bagus. Ketika potong di shopnya, di lapaknya bagus, ketika pulang berantakan, bahkan bisa dikatakan jelek. Nah, bisa jadi ada beberapa jawaban. Yang pertama, ketika teman-teman potong di barbershop, pastinya barbershop atau pangkas rambut itu kan lighting, pencahayaannya sangat terang, maka itu akan menampilkan hasil yang sempurna. Nanti ketika pulang di rumah, cahayanya redup, bisa mempengaruhi hasil potongan. Kemudian kalau di barbershop itu mungkin cerminnya besar, jika pulang cerminnya mungkin kecil, bisa jadi. Kemudian ketika di shop atau di pangkas rambut atau di barbershop itu menggunakan capture-nya, mengambil foto itu menggunakan kamera yang bagus ya, yang
bagus, ketika pulang menggunakan kamera yang kurang bagus, artinya kameranya kurang bagus, itu bisa jadi. Kemudian, nah arah sisiran. Nah, ketika di tempat cukur, contoh ini potongan side part, dibelah ke samping. Ini kalau dari teman-teman, tangan ini mungkin kanan ya, ini kanan. Yang seharusnya di barbershop ini diarahkan ke kiri, otomatis sebelah kiri ini lebih panjang. Kalau potongan side part ini tidak square, tidak rata begini ya, tidak rata, tapi salah satu ada yang panjang sebelah supaya rambutnya ini bisa tidur mengelilingi bentuk kepala. Jadi kalau side part dibelah ke samping dari kanan ke kiri ke arah kanan, nah ketika customer pulang kebalikannya, maka rambutnya akan panjang sebelah. Nah, itu arah sisirannya sudah salah. Makanya nanti ketika di barbershop atau di pangkas rambut tanya yang motong ini sisirannya kemana, kemudian arah natural rambutnya ini kemana. Jadi yang paling sensitif untuk area rambut ini di area pusaran ya. Ketika pusarannya berlawanan dia akan mengembang, bervolume. Maka apalagi melawan arah ya, pasti akan naik dia. Maka kita harus sebagai tukang cukur mengedukasi ya, seharusnya rambutnya ini disisir kemana, ke kanan, ke kiri. Nah, kemudian kalau di pangkas rambut atau di barbershop ini selalu dibasahi. Jadi perlu kita ingat bahwa rambut yang dibasahi itu akan mudah diatur. Ketika rambut dibasahi akan indah. Dan sebaliknya, kalau kering nanti akan berantakan. Kembali ke natural awalnya. Yang tadinya ketika kering dia ngembang, ketika dibasahi dia akan lepek. Maka kalau kita melihat potongan bagus itu selain basah, kita keringkan. Makanya di barbershop itu ada namanya hair dryer, ada pengering. Jadi hair dryer ini fungsinya untuk mengeringkan rambut. Jadi selain untuk mengeringkan rambut, hair dryer ini untuk membentuk, styling rambut. Jadi arah rambut ke kanan ke kiri, kalau kita bantu menggunakan hair dryer akan mudah diatur. Biasa di tempat cukur atau di barbershop atau di pangkas rambut tidak perlu menggunakan pomade, cukup belum menggunakan hair dryer akan bagus. Nah, itu teman-teman. Jadi nanti kalau ada pertanyaan kenapa ketika potong di barbershop bagus, ketika pulang hasilnya berantakan. Nah, bisa jadi itu yang pertama tadi, pencahayaan, kemudian cerminnya, HP-nya, kemudian arah sisirannya, dan yang terakhir adalah apa tadi? Terlalu banyak dibasahi. Nah, kemudian kita sebagai tukang cukur juga, saya sendiri selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik ya. Mungkin setiap barbershop itu menawarkan pelayanan yang berbeda-beda ya. Mungkin ada yang tempatnya premium. Kalau premium mewah pastinya akan lebih mahal ya. Marketnya di menengah ke atas. Kemudian untuk yang di El Jawawi Barbershop ini tarifnya masih inilah, untuk anak-anak di sini tarifnya di harga 50.000. Kemudian untuk dewasa 60.000. Beda dengan full service. Kalau full service di harga 80.000. Jadi nanti ada pertanyaan full service apa saja yang diberikan oleh kami, yaitu pertama potong rambut, kemudian keramas, dipijit, kemudian mungkin kalau ada brewoknya kita
dirapikan, kumis, brewok dirapikan. Nah, yang terakhir yaitu kita aplikasikan menggunakan produk pomade atau vitamin atau hair powder. Nah, itu teman-teman. Jadi, dan ini juga ada perbedaan, ada pertanyaan juga, apa sih perbedaan pangkas rambut dengan barbershop? Jadi pangkas rambut dan barbershop, kalau pangkas rambut itu dia memberikan pelayanan yang simple, yang sederhana, ketika potong langsung selesai, sudah rapi. Tapi kalau di barbershop ini ada pelayanan yang diberikan itu lebih, tidak hanya potong rambut. Seperti tadi mungkin ruangannya dingin, nyaman, kemudian ada keramasnya, kemudian ada pewarnaannya, kemudian ada pijitannya, ada stylingnya. Jadi perbedaannya di fasilitas. Kemudian biasanya di barbershop, casternya, tukang cukurnya itu menggunakan sepatu, baju pun seragam, kemudian tato anting. Yang paling nampak yaitu mungkin ini ya, pelayanannya. Ada lampu barbernya, ada lampu, ciri khasnya itu ada lampu barber pole ya, lampu khas barbershop. Itu ada warna merah, kemudian ada warna putih, ada warna biru. Jadi putih ini melambangkan perban, biru ini urat nadi, dan merah ini pembuluh darah. Zaman. Jadi filosofinya seperti itu. Nah, teman-teman, jadi kembali lagi bahwa usaha cukur rambut ini usaha menjadi kebutuhan setiap pria ya. Jadi usaha ini itu menjadi kebutuhan setiap pria. Jadi hampir 1 bulan atau 2 minggu itu pasti pria itu durasinya itu lebih cepat potong rambut kembali ke tempat cukur dibanding perempuan. Kalau perempuan nanti durasinya bisa lama ya, bisa mungkin, saya kurang tahu juga. Jadi yang jelas kalau laki-laki itu frekuensi untuk kembali ke barber ini cepat kembali. 1 bulan kalau kita nggak potong itu sudah gerah. Jadi pertumbuhan rambut untuk, kalau nggak salah ini ya, nanti kalau salah mohon dikoreksi, dan benar alhamdulillah. Jadi pertumbuhan rambut itu setiap 1 bulan itu kira-kira mungkin 2 cm untuk laki-laki ya. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu, customer. Dan teman-teman, belum juga ada yang datang. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungannya. Dan hari ini hari Sabtu. Biasanya Sabtu itu Jumat, Sabtu, Ahad atau Minggu itu rame. Hampir setiap lapak, apalagi nanti momen-momen hari raya kayak Natal, Idul Fitri itu pasti ya. Di mana-mana rame. Makanya bagi teman-teman kalau mau merintis usaha atau memulai usaha itu di momen-momen mau hari raya. Itu nanti walaupun buka baru, tetap orang akan datang. Karena orang sudah mencari kemana-mana full, maka dia mencari di tempat yang tidak antri. Nah, tidak antri. Jadi kembali lagi, bagi teman-teman yang ingin mendalami dunia cukur rambut atau kursus cukur rambut, datang saja di El Jawawi Barber Course atau El Jawawi kursus cukur rambut di El Jawawi Barbershop.
di Jalan Atak, kilometer 12, Kota Sorong, Papua Baradaya. Nah, bersebelahan dengan sekolah MTS Sains Algebra. Selain kursus, kita juga memotong rambut pria, kemudian menjual alat cukur. Seperti biasa, motivasi. Jadi Allah ini, mari kita selalu berpikir positif ya. Hiasi diri kita dengan selalu berkata yang baik, kurangi waktu untuk membicarakan, mengkritik, beralasan-alasan, maka saat ini juga perbanyak tindakan, dikurangi untuk mengkritik, membicarakan, beralasan-alasan, saat ini juga perbanyak tindakan-tindakan. Jadi Allah ini memberi dua mata, yang satu mata untuk melihat kebaikan orang lain, yang satu mata untuk melihat keburukan diri kita sendiri. Maka senantiasalah untuk selalu melihat kebaikan orang lain, niscaya kebaikan itu akan dikembalikan lagi kepada diri kita. Tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini, brother, sister. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya, ambil yang baik-baik, buang yang buruk-buruk. Mari tetap positif ya. Kurangi teman yang selalu ngeluh, selalu berkata yang negatif-negatif. Jadi apa yang kita pikirkan akan menjadi sebuah ucapan, ucapan itu akan menjadi sebuah tindakan, tindakan itu akan menjadi sebuah kebiasaan, kebiasaan itu akan menjadi sebuah karakter, dan karakter itu akan khawatirnya akan menentukan nasib kita, brother. Jadi mari berkata yang baik, berkata yang baik-baik, dan jauhi yang negatif-negatif. Kemudian hiduplah sesuai dengan kemampuan, hiduplah sesuai dengan kemudian lanjut, hiduplah sesuai dengan kemampuan kita, jangan hidup karena termakan gengsi. Bahagia itu tidak harus kaya, tapi selalu mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Hanya secangkir kopi yang mengingatkan kita bahwa yang hitam tidak selamanya kotor, yang pahit tidak selamanya menyedihkan. Namanya hidup, pahit, manis, kadang begini, kadang begitu. Itulah kehidupan. Nah, jadi teman-teman, mari tetap ayo semangat, konsisten apa yang saat ini teman-teman rintis, teman-teman usahakan tetap konsisten ya, dan tetap semangat, tetap terus menerus bersyukur. Kemudian ada kata-kata dari Insinyur Soekarno ya, gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit, niscaya engkau terjatuh akan di antara bintang-bintang. Jadi mengajarkan kita untuk selalu tidak berani bermimpi, dan ketika kita gagal kita akan bangkit lagi. Ketika kita gagal kita bangkit lagi. Salah perbaiki, gagal coba lagi. Nah, jadi teman-teman, nah kemudian kita berlanjut. Nah, cara memegang gunting ya, seperti yang pernah saya buat video itu handling gunting, sudah saya share di video di platform Facebook saya. Kemudian handling clipper juga sudah saya pernah bagikan. Semoga nanti bisa teman-teman bisa lihat kembali. Kemudian perbedaan potongan basket, balpet, French crop juga sudah pernah saya share di platform Facebook saya. Kemudian nanti bagi teman-teman yang ingin privat kursus cukur rambut di El Jawawi Barber Courts,
bisa datang saja di alamat kami, Jalan Atak, kilometer 12, Kota Sorong, Papua Barat. Nah, jadi untuk mencapai kesuksesan itu tidak hanya lewat dunia cukur saja dengan versi terbaiknya masing-masing. Mungkin yang profesinya saat ini sedang di perusahaan dengan itu passion panjenengan, kemudian yang profesinya menjadi guru atau ASN, TNI Polri dengan versi terbaiknya masing-masing. Jika saya sukses ya, suksesnya di dunia cukurnya, ini mungkin passion saya dengan versi saya, yaitu dunia cukur rambut. Nah, begitupun ketika kita contoh menghitung angka 10, maka dengan banyak cara, bisa 5 tambah 5, 6 tambah 4, 7 tambah 3, 8 tambah 2, 9 tambah 1, bahkan bisa menghitungnya bisa 100 dikurang 90 untuk mencapai angka 10. Begitupun untuk meraih keberhasilan, meraih kesuksesan dengan versi terbaiknya masing-masing. Bisa entrepreneur seperti saya ini, lewat entrepreneur mendalami dunia cukur rambut, atau menjadi ASN, atau menjadi berhikmat di sebuah perusahaan. Jadi sambil menunggu customer, belum juga nampak yang datang. Jadi tadi ada 6 gerakan clipper ya. Yang pertama Semo, menyerupai C-motion ya, menyerupai huruf C, kemudian making ya, making menggerakkan clipper, making ya. Kemudian making, angle itu nyamping, making ini kayak scooping, menyekop, making ini menggerakkan clipper untuk menghapus garis, kemudian stroke menggunakan ujung blade, dan yang terakhir adalah overcomb, membuang rambut menggunakan clipper overcomb, menggunakan perpaduan antara sisir dengan clipper ya. Tujuannya untuk menyambungkan atau memblending. Kemudian nanti ada pengen lebih jelas, bisa ambil kursus saja di El Jawawi Barber Course atau di kelas cukur kami. Dan teman-teman, sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih yang masih stay tune di platform live streaming di pagi hari ini. Dan yang syukurlatif tidak kerja kah hari ini atau libur. Jadi alhamdulillah baik, mungkin saya akan akhiri live streamingnya di pagi hari ini. Kemudian terima kasih semuanya yang sudah mungkin nanti nyimak di live streaming ini. Apabila ada kata yang kurang nanti bisa ditambahkan, ada kata-kata yang lebih bisa dikurangi, ada kata-kata yang salah bisa dibenarkan, ada kata-kata benar, alhamdulillah. Dan mari tetap semangat, tetap berbuat baik. Kata Pak Ustadz, baik-baiknya kita adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jika kita dimanfaatkan, berarti kita orang yang bermanfaat. Jadi menjadi orang bermanfaat itu tidak harus lewat mungkin memberikan uang, tapi juga memberikan ilmu kepada orang lain. Dan pastinya hidup ini kita sebentar, tidak selamanya, maka takdir pun kita tidak tahu, umur kita pun tidak tahu, maka
hidup di dunia ini sementara dan akhirat selama-lamanya. Maka ada istilah hukum sebab akibat. Kalau kita melakukan yang baik, pasti akan kembali lagi kebaikan yang akan kita terima. Kalau kita melakukan yang tidak baik, ya pasti akan kembali lagi ke diri kita. Jadi akan kembali kalau kita melakukan hukum sebab akibat. Walaupun kita ke tanah suci, kalau kita meninggalkan perbuatan yang tidak baik, maka kita akan tidak tenang. Maka selesaikan dulu masalah Anda dan semoga masalahnya terselesaikan sehingga kita bisa pergi kemana-mana bisa aman, nyaman, dan tenang. Sekali lagi, kurangi waktu untuk membicarakan, mengkritik orang lain, mengkritik, beralasan-alasan. Mari saat ini juga perbanyak tindakan. Setelah saya beromong-omong bahwa tadi bilang olahraga itu penting, insya Allah besok saya akan menyegerakan untuk melakukan olahraga. Baik, sekali lagi, thank you, terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.